Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala dari kelas 2 BTNK. Di sini kita akan melanjutkan lagi modul 8, yaitu tentang filter digital untuk mengurangi derau pulsa. Karena di video sebelumnya kita telah menyinggung yang namanya ini, filter moving average dengan menggunakan 3 elemen, 5 elemen, dan juga 7 elemen. Nah, untuk pertemuan sekarang gitu ya, di video ini kita akan membahas modul 8 part 2-nya gitu. Nah, di part 2 ini kita akan membahas mengenai filter median. Jadi pada modul 8 ini kita akan membahas uh, dua buah filter digital untuk mengurangi derau pulsa. Gitu ya, filter median. Nah, di sini ada penjelasannya sebetulnya. Filter median adalah filter yang mengurutkan elemen-elemennya dan juga mengambil urutan yang di tengah sebagai nilai hasil filter. Makanya namanya filter median, berarti dia mengambil nilai tengah gitu teman-teman. Kalau misalkan kemarin filter moving average itu kita mengambil nilai rata-rata dari si elemen-elemen tersebut. Jadi semakin banyak elemen yang ditambahkan itu semakin bagus. Tapi pada realnya filter moving average ini tidak mungkin gitu ya teman-teman. Nah, terus filter mana yang memberikan hasil paling baik dan mengapa katanya ya. Kemudian bandingkan hasil moving average dan median secara umum. Filter mana yang memberikan hasil yang lebih baik untuk jenis derau di atas. Oke, kita langsung ke oktavnya saja teman-teman. Eh, ini di sini ini udah ada ya gabungan. Ini tuh sebetulnya gabungan semuanya gitu. Jadi ketika kita running si program ini akan menghasilkan tampilan seperti ini. Gitu. Nah, tampilan ini kita range-nya bukan lagi di 40 gitu ya, melainkan sampai 500 gitu. Dengan frekuensinya di program sudah ditulis 0,004. Nah, di sini seperti biasa, kita membuat dulu yang namanya filter sinusoidal bersama filter deraunya gitu. Karena nah di sini ada kita akan membuat sinyal sinus, kemudian kita membuat si deraunya gitu, teman-teman. Jadi si sinyal ini itu sebetulnya sinyal bernoise, cuman noise-nya juga buatan gitu ya. Ini hanya untuk simulasinya saja. Nah, sinyal yang bernoise seperti ini itu dapat kita redakan deraunya atau noise-nya itu dengan filter yang namanya filter. Nah, kemarin kita membahas tentang filter average. Sekarang kita filter median. Gimana berarti kesimpulan yang bisa kita tarik? Nah, sebelumnya kita akan mengubah-ubah dulu elemen yang ada pada program ini, gitu ya. Ini programnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk si elemennya kita ubah di M ini. Kita membuat variabel yang khusus untuk menambahkan jumlah elemen, gitu ya. Di sini ada, kita beri nama M. Nah, ketika kita, tadi kan 3 ya teman-teman, ini 3. Teman-teman bisa lihat, ketika elemennya 3, si filter median ini udah cukup halus dibandingkan dengan filter average. Filter average ini sangat terlihat gitu, kasarnya, sangat terlihat. Karena ini rapat sekali gitu ya, si ininya, gambarnya. Oleh karena itu, si deraunya itu jadi seperti ini, bergelombang gitu ya. Si sinyalnya itu ada keritingnya gitu ya. Nah, ini. Terus gimana ketika kita ubah menjadi 5, 5 dulu ya. Kita running. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Filter average ketika elemennya 5 itu yang tadinya hampir segitiga gitu ya. Segitiga si setiap keritingnya itu segitiga. Nah, sekarang dia agak ke bawah gitu. Membentuk kotak kan, seperti sinyal kotak gitu ya. Nah, ini ketika average ditambahkan menjadi 5 elemen gitu, elemennya dinaikkan.
Nah, kalau misalkan filter median, dia mungkin sedikit lebih halus, cuman tidak terlalu terlihat perbedaan dari elemen 3 dan juga elemen 5 gitu ya teman-teman. Nah, kita coba lagi nih menggunakan 7 elemen. Kita running. Teman-teman lihat di sini. Nah, filter median seperti tidak ada perubahan apa-apa gitu. Tetapi itu tuh sebetulnya ada perubahannya, tapi tidak terlihat oleh mata kita gitu ya. Karena ini gambarnya kecil dan nggak bisa di zoom juga. Nah, di sini juga filter average dari tadinya kotak, dia kembali lagi eh, semakin mengurang gitu deralnya. Jadi dari kotak, dia kembali lagi bergerigi, cuman dia lebih bawah lagi gitu si derawannya. Bisa dibandingkan ketika dia tiga, teman-teman dilihat di sini ya. Nah, nah ini tuh terlihat sekali gitu perbedaan dari eh, elemen paling sedikit dan juga elemen paling banyak itu kalau di moving average itu terlihat. Tetapi kalau di filter median itu tidak terlihat teman-teman perubahan. Hal ini dikarenakan oleh apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, hal ini itu dikarenakan kualitas dari si eh, filternya gitu, gitu ya. Jadi kedua filter ini itu eh, salah satu filter untuk mengurangi noise atau derau pada sebuah sinyal. Namun, setiap jenis filter itu mempunyai kualitasnya masing-masing gitu. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini, mana kualitas yang paling bagus untuk mengurangi derau. Tentu filter median kan. Karena filter median ketika kita tambahkan 3 elemen, dia sudah sehalus ini gitu. Sedangkan filter average, walaupun dia paling tinggi kita coba tadi 7, dia itu masih terlihat deraunya. Tidak semulus filter median yang elemennya 3 gitu. Ya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Kenapa filter median bisa lebih unggul dibandingkan dengan filter average? Sebetulnya hal ini itu disebabkan adanya perbedaan perhitungan pixel antara filter median dan juga filter average gitu ya. Kalau misalkan filter median tadi udah disinggung juga, kalau median itu adalah nilai tengah gitu ya teman-teman. Nah, jadi si filter median ini akan menghitung nilai pixel dengan mengambil nilai tengah dari pixel-pixel sekitarnya gitu. Nah, jadi si filter median ini itu menampilkan sinyalnya itu hampir mirip dengan sinyal asli tanpa noise, walaupun masih bergerigi dikit banget gitu ya. Nah, kelebihan dari filter ini juga, filter median gitu maksudnya, dia itu lebih efektif gitu ya dalam mengurangi noise noise jenis salt and pepper noise gitu. Di mana si pixel-pixel itu akan memiliki nilai berbeda dengan pixel sekitarnya. Sehingga sinyal akan cenderung lebih halus dan lebih detail gitu. Karena penghitungan pixel tadi prinsipnya kalau median itu nilai tengah. Nah, sedangkan kalau filter average yang ini ya teman-teman, filter average itu eh, mengambil nilai rata-rata gitu ya. Gini, kalau misalkan elemen yang kita tambahkan itu sedikit, berarti ketika dijumlahkan kemudian dibagi dua itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan elemennya yang banyak kan kalau nilai rata-ratanya. Nah, makanya filter average ini kurang kurang bagus gitu ya. Eh, jadi si sinyal yang udah di filternya itu masih tetap bernoise gitu dan jauh banget, cukup jauh sih, nggak jauh banget ya. Cukup jauh sih sinyalnya tidak sama dengan sinyal aslinya gitu. Dan filter average ini juga ini tuh cenderung dia lebih efektif pada noise Gaussian noise gitu. Itu bisa teman-teman search aja ya di googling gitu. Jadi si eh,
pixel-pixelnya ini tersebar secara acak. Jadi efek dari smoothingnya itu sedikit sekali gitu teman-teman. Jadi kalau filter average ini mungkin ada kemungkinan bisa smooth gitu ya, bisa halus, bisa menyerupai sinyal aslinya. Namun mungkin eh, perlu elemen-elemen yang cukup banyak gitu. Mungkin 50, mungkin 100, mungkin 150 dan nilai sebagainya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi di dunia nyatanya. Di realnya itu ribet gitu ya. Ribet. Kita bayangkan suatu sistem kita tambahkan 100 elemen kan itu gak mungkin gitu. Ribet. Makanya filter median ini kualitasnya lebih bagus gitu ya teman. Karena dia di sedikit aja gitu elemen yang ditambahkan dia udah menyerupai hasil aslinya gitu. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini teman-teman bisa eh, simpulkan gitu ya bahwa filtering filtering digital ini sebetulnya mungkin ada banyak macamnya ya, cuman yang kita pelajari itu adalah dua aja. Yang pertama filter average dan juga filter median. Untuk perbedaannya sudah disinggung tadi dan juga mungkin untuk kualitasnya bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Eh, Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya dan mudah-mudahan juga video ini ditonton oleh dosen penguji dan memberikan nilai yang cukup memuaskan. Gitu. Segitu aja teman-teman. Dilanjut dengan video modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.